warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa dengan NIM S1S1201005. Mohon maaf sebelumnya kalau videonya gelap karena di sini mati lampu. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang dot product. Nah, sebuah vektor memiliki magnitude atau berapa lama itu dan arah. Nah, berikut dua vektor, ada direktion dan magnitude. Nah, mereka dapat dikalikan dengan menggunakan perkalian titik. Juga lihat perkalian silang. Menghitung produk titik ditulis menggunakan titik pusat dengan rumus A titik B. Ini berarti perkalian titik dari A dan B. Kita dapat menghitung perkalian titik dari dua vektor dengan cara lain, yaitu A titik B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali konstanta, di mana besar vektor A adalah besar panjang vektor A, sedangkan B adalah besar panjang vektor B, sedangkan konstanta adalah sudut antara A dan B. Jadi kita mengalihkan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalihkan kosinus sudut antara A dan B. Atau kita bisa menghitung dengan cara ketiga, yaitu A titik B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Jadi kita mengalihkan X, mengalihkan Y, lalu menambahkan. Nah, kedua metode itu berhasil dan hasilnya adalah bilangan, disebut skalar. Jadi kita tahu itu bukan vektor. Di bawahnya ada contoh hitung perkalian titik dari vektor A dan B. Berikut contohnya. Di sini kita akan menggunakan rumus A titik B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali konstanta, di mana A titik B sama dengan 10 dikali 13 dikali konstanta 59,5 Celcius derajat. Nah, A yang kedua A titik B sama dengan 10 dikali 13 dikali 0, ini kemudian kita ini disederhanakan menjadi 0,5075. Kemudian hasilnya yaitu A titik B sama dengan 65 di 0,98 dibulatkan menjadi 66. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara lain, yaitu A titik B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. A titik B sama dengan minus 6 dikali 5 ditambah 8 dikali 12. A titik B sama dengan minus 30 ditambah 96. A ke titik B sama dengan hasilnya itu 66. Kedua metode menghasilkan hasil yang sama atau setelah pembulatan. Perhatikan juga bahwa kami menggunakan minus 6 untuk AX, ini menuju ke arah X negatif. Kemudian di sini ada pemberitahuan kalau teman-teman bisa dapat menggunakan kalkulator vektor untuk mempermudah. Mengapa konstanta? Nah, untuk mengalihkan dua vektor masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjuk ke arah yang sama. Jadi kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkan dengan konstanta. Berikut yang ini, dimana kami mengambil komponen A yang terletak di samping B. Kemudian seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Lalu kita berkembang biak. Nah, ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan. Karena tidak masalah urutan nama yang kita lakukan perkalian dengan rumus, yaitu besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali konstanta sama dengan besaran vektor A dikali konstanta dikali besaran vektor B. Sudut kanan, ketika dua vektor berada pada pusat siku-siku satu sama lain, perkalian tidak adalah 0. Contoh hitung perkalian titik
titik di bawah ini, yaitu A titik B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali konstanta, di mana A titik B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali konstanta sama atau 90 derajat Celcius. A titik B sama dengan konstanta besaran A besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali 0. Maka apapun yang dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Atau kita bisa menghitung dengan cara lain, yaitu A titik B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY, yaitu A titik B sama dengan minus 12 dikali 12 ditambah 16 dikali 9, yaitu A titik B sama dengan minus 144 ditambah 144. Maka hasilnya tetap 0. Ini bisa menjadi cara praktis untuk mengetahui apakah dua vektor berada pada sudut siku-siku 3 atau lebih dimensi. Ini semua berfungsi dengan baik dalam 3 atau lebih dimensi juga, dan sebenarnya bisa sangat berguna. Contoh, Sam telah mengukur titik-titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut antara keduanya. Contohnya itu seperti digambar di bawah di gambar ini. Kami memiliki 3 dimensi, jadi jangan lupa komen minus Z, yaitu A titik B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ, dimana A titik B sama dengan 9 kali 4 ditambah 2 kali 8 ditambah 7 kali 10. A titik B sama dengan 36 ditambah 16 ditambah 70. Maka hasilnya itu A titik B sama dengan 122. Sekarang untuk rumus lainnya, A titik B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali konstanta. Tapi apakah besaran vektor A besar atau panjang vektor A? Kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, di sini jelaskan, yaitu besaran vektor A sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Jadi besaran vektor A sama dengan akar dari 16 ditambah 64 ditambah 100. A sama dengan akar 180. Begitu juga untuk B. B sama dengan akar 9 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Maka B sama dengan akar 81 ditambah 4 ditambah 49. Hasilnya yaitu akar 134. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa A titik B sama dengan 122. Jadi A titik B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali konstanta, yaitu 122 sama dengan akar 180 dikali akar 134 dikali konstanta. Konstanta sama dengan 122 atau akar 180 dikali 134. Konstanta sama dengan 0,7855. Minus 1 konstanta 0,7855, kemudian dibulatkan menjadi 38,2 derajat Celcius. Selesai. Saya mencoba perhitungan seperti itu sekali, tapi mengerjakan semua dalam sudut dan jarak itu sangat sulit, melibatkan banyak trigonometri dan otak saya sakit. Cara di atas jauh lebih mudah. Produk silang. Produk titik memberikan jawaban skalar bilangan biasa dan kadang-kadang disebut produk skalar, tetapi ada juga perkalian silang yang memberikan sebuah vektor sebagai jawabannya dan terkadang disebut perkalian vektor. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Sekali lagi saya memohon maaf karena gelap, karena ada masalah di bagian perekam layarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.